Hai semuanya, pernahkah kalian semua berbaring di tempat tidur setelah hari yang panjang, lalu tiba-tiba pikiran mulai berisik? Tubuh mungkin sudah lelah, mata sudah mengantuk, tetapi pikiran justru berjalan kemana-mana. Mengingat kesalahan yang terjadi bertahun-tahun lalu, memikirkan masalah yang belum selesai, mengkhawatirkan masa depan yang bahkan belum datang, atau membandingkan kehidupan dengan orang lain. Jika malam ini kalian sedang berada dalam keadaan seperti itu, cobalah dengarkan kata-kata ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung setuju. Cukup dengarkan, lalu resapi maknanya. Karena bisa jadi, yang dibutuhkan sebelum tidur bukanlah jawaban atas semua masalah, melainkan ketenangan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Kita sering menjalani hidup seolah-olah segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan berbeda dari harapan, muncul rasa kecewa. Ketika usaha belum berbuah hasil, muncul rasa frustasi. Ketika orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang diinginkan, muncul rasa marah atau sedih. Padahal, sebagian besar penderitaan bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari perlawanan terhadap kenyataan tersebut. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk berharap dunia mengikuti keinginan kita, sementara dunia terus bergerak dengan caranya sendiri. Cobalah pikirkan sejenak. Berapa banyak hal yang membuat hati tidak tenang selama ini ternyata berasal dari sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diulang, kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Kesempatan yang sudah lewat tidak bisa diputar ulang. Namun pikiran sering kembali ke sana berulang kali, seolah dengan memikirkannya terus-menerus, semuanya bisa berubah. Padahal tidak, masa lalu tetap berada di belakang, sementara hidup terus bergerak ke depan. Malam ini, izinkan diri untuk melepaskan beban yang sebenarnya tidak perlu dibawa lagi. Kesalahan yang pernah dilakukan memang nyata, tetapi kesalahan bukan identitas. Kegagalan yang pernah terjadi memang menyakitkan, tetapi kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Tidak ada manusia yang tumbuh tanpa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang berhasil tanpa mengalami kegagalan. Setiap orang yang terlihat kuat hari ini pernah merasa lemah. Setiap orang yang terlihat tenang pernah mengalami kekacauan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Kesalahan kecil dipikirkan berhari-hari. Kekurangan terus diperbesar, sementara hal-hal baik yang sudah dilakukan justru diabaikan. Kita menjadi hakim yang sangat kejam terhadap diri sendiri. Padahal jika orang lain mengalami hal yang sama, mungkin kita akan lebih mudah memaafkan mereka. Kita akan mengatakan bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Kita akan mengatakan bahwa setiap orang sedang belajar. Namun ketika itu terjadi pada diri sendiri, standar yang digunakan menjadi jauh lebih berat. Dengarkan baik-baik. Kalian tidak harus sempurna untuk layak dihargai. Kalian tidak harus selalu kuat untuk dianggap berharga. Kalian tidak harus memenangkan semua pertarungan untuk membuktikan nilai diri. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh berapa banyak pencapaian yang dimiliki. Nilai seseorang tidak hilang hanya karena sedang mengalami masa sulit. Nilai seseorang tidak berkurang hanya karena belum sampai ke tempat yang diinginkan. Seringkali kita merasa tertinggal karena terlalu sibuk melihat perjalanan orang lain. Di era sekarang, kehidupan orang lain tampil di depan mata hampir setiap saat. Ada yang menikah lebih dulu, ada yang sukses lebih cepat, ada yang memiliki pekerjaan impian, ada yang tampak bahagia sepanjang waktu. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan perjalanan hidup mereka. Dari situlah, rasa tidak cukup mulai tumbuh. Padahal yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Tidak ada yang benar-benar tahu perjuangan yang disembunyikan di balik senyum seseorang. Tidak ada yang benar-benar tahu kesepian yang mungkin dirasakan oleh orang yang tampak sukses. Tidak ada yang benar-benar tahu beban yang dipikul oleh orang yang tampak bahagia. Setiap orang sedang membawa cerita yang berbeda. Setiap orang menghadapi tantangan yang berbeda. Karena itu, membandingkan hidup dengan hidup orang lain adalah perlombaan yang tidak akan pernah selesai. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat. Hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki.
hidup bukan tentang siapa yang paling dikagumi. Hidup adalah tentang bagaimana menjalani perjalanan yang dimiliki dengan penuh kesadaran. Ada orang yang berkembang cepat di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya di usia yang lebih matang, ada yang mencapai impian besar setelah berkali-kali gagal. Tidak ada satu jadwal yang berlaku untuk semua orang. Ketika malam tiba, seringkali muncul ketakutan tentang masa depan. Pikiran mulai bertanya-tanya, bagaimana jika semuanya tidak berjalan baik? Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika usaha selama ini sia-sia? Bagaimana jika harapan tidak terwujud? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa henti. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Sebagian besar hal yang dikhawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran memiliki kebiasaan menciptakan berbagai kemungkinan buruk, lalu memperlakukannya seolah-olah itu kenyataan. Masa depan memang penting untuk dipersiapkan, tetapi tidak untuk ditakuti setiap saat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Bahkan orang yang tampak sangat yakin sekalipun, sebenarnya hanya sedang melangkah sambil berharap yang terbaik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Kita tidak perlu menyukai ketidakpastian itu, tetapi kita perlu belajar hidup berdampingan dengannya. Mungkin saat ini ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada impian yang masih terasa jauh. Semua itu tidak harus selesai malam ini. Kalian tidak harus menemukan semua jawaban sebelum memejamkan mata. Kalian tidak harus memperbaiki seluruh hidup dalam satu hari. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melanjutkan satu langkah lagi esok pagi. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, kekupusan orang lain, dan berbagai kejadian yang tidak terduga. Namun ada juga hal-hal yang tetap berada dalam kendali. Cara berpikir, sikap, pilihan, usaha, dan respons terhadap keadaan. Semakin banyak energi diberikan pada hal yang tidak bisa dikendalikan, semakin lelah hidup terasa. Sebaliknya, semakin fokus pada hal yang bisa dilakukan, semakin tenang hati menjalani kehidupan. Malam ini sebelum tidur, cobalah mengingat bahwa tidak semua beban harus dibawa sampai besok. Tidak semua kekhawatiran layak mendapat tempat di pikiran. Tidak semua pendapat orang lain harus dipercaya. Dan tidak semua kegagalan harus dianggap sebagai akhir dari cerita. Kadang hidup menjadi lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, melainkan karena kita berhenti menambah beban yang tidak perlu. Ketika malam semakin sunyi dan aktivitas mulai berhenti, seringkali hati berbicara lebih jujur daripada siang hari. Pada saat itulah, banyak hal yang selama ini tertutupi oleh kesibukan mulai muncul ke permukaan. Ada kerinduan yang belum tersampaikan. Ada kekecewaan yang belum benar-benar diterima. Ada harapan yang masih diam-diam disimpan. Ada juga rasa lelah yang selama ini dipendam karena merasa harus terus terlihat kuat di depan orang lain. Kita hidup di dunia yang sering memuji hasil, tetapi jarang menghargai proses. Orang-orang melihat keberhasilan yang terlihat, tetapi tidak selalu melihat perjuangan yang terjadi di baliknya. Karena itu, banyak orang merasa dirinya belum cukup hanya karena belum mencapai sesuatu yang dianggap besar. Padahal, setiap hari yang berhasil dilewati dengan jujur dan penuh usaha, sebenarnya sudah merupakan pencapaian yang layak dihargai. Tidak semua kemenangan harus terlihat oleh dunia. Ada kemenangan yang terjadi ketika seseorang berhasil bangun setelah berkali-kali ingin menyerah. Ada kemenangan ketika seseorang memilih tetap berbuat baik meskipun pernah disakiti. Ada kemenangan ketika seseorang berani memulai lagi setelah mengalami kegagalan. Ada kemenangan ketika seseorang belajar menerima dirinya apa adanya. Kemenangan-kemenangan seperti itu mungkin tidak mendapat tepuk tangan dari siapapun, tetapi nilainya tidak kalah besar. Seringkali kita berpikir bahwa hidup akan menjadi tenang jika semua masalah selesai. Kita berkata dalam hati, nanti akan bahagia kalau sudah punya pekerjaan yang lebih baik. Nanti akan tenang kalau kondisi keuangan membaik. Nanti akan lega kalau semua impian tercapai. Namun kenyataannya,
Setiap fase kehidupan selalu membawa tantangan baru. Ketika satu masalah selesai, masalah lain muncul. Ketika satu tujuan tercapai, tujuan berikutnya menunggu. Karena itu, ketenangan tidak bisa terus ditunda sampai semua keadaan menjadi sempurna. Jika menunggu hidup tanpa masalah untuk merasa damai, mungkin kita akan menunggu sangat lama. Ketenangan justru muncul ketika kita belajar menerima bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya sempurna. Ada hari yang menyenangkan dan ada hari yang berat. Ada keberhasilan dan ada kegagalan. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar sesuatu yang mereka kira akan membuat hidup lengkap. Ketika akhirnya mendapatkannya, ternyata rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu muncul keinginan baru, muncul target baru, muncul kebutuhan baru, dan siklus itu terus berulang. Bukan berarti memiliki impian itu salah, bukan berarti mengejar kemajuan itu tidak penting. Namun ada perbedaan antara menikmati perjalanan dan terus-menerus merasa kurang. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang belum dimiliki, maka rasa cukup akan selalu menjauh. Akan selalu ada sesuatu yang kurang. Akan selalu ada orang yang terlihat lebih sukses. Akan selalu ada pencapaian yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kita mampu menghargai apa yang sudah ada, sambil tetap bertumbuh, hidup terasa jauh lebih ringan. Malam ini, cobalah mengingat hal-hal sederhana yang masih dimiliki. Mungkin tidak semua berjalan sesuai harapan, tetapi masih ada banyak alasan untuk bersyukur. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk belajar. Masih ada orang-orang yang peduli. Masih ada udara yang dihirup setiap hari. Masih ada kesempatan untuk memulai lagi esok pagi. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa melihat apa yang masih ada. Kita memikirkan satu kegagalan, hingga melupakan puluhan hal baik yang pernah terjadi. Kita memikirkan satu kritik, hingga melupakan banyak dukungan yang pernah diterima. Pikiran memang memiliki kecenderungan untuk lebih mudah mengingat hal-hal negatif. Karena itu, kesadaran untuk melihat sisi lain dari kehidupan perlu dilatih secara sengaja. Ada satu kenyataan yang sering sulit diterima, yaitu tidak semua orang akan memahami kita. Sebaik apapun niat yang dimiliki, akan selalu ada orang yang salah paham. Setulus apapun usaha yang dilakukan, akan selalu ada orang yang tidak menghargainya. Setiap orang melihat dunia melalui pengalaman dan sudut pandangnya masing-masing. Karena itu, mengejar persetujuan semua orang adalah tugas yang mustahil. Banyak kelelahan dalam hidup sebenarnya berasal dari keinginan untuk terus diterima oleh semua orang. Kita berusaha menjadi versi yang disukai setiap orang. Kita takut mengecewakan siapapun. Kita khawatir terhadap penilaian orang lain. Akibatnya, hidup menjadi penuh tekanan. Padahal tidak semua orang harus menyukai kita. Tidak semua orang harus setuju dengan pilihan hidup kita. Selama tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan nilai yang diyakini, tidak perlu menjadikan pendapat semua orang sebagai penentu arah hidup. Orang lain berhak memiliki penilaian mereka, namun hidup ini tetap harus dijalani oleh kita sendiri. Pada akhirnya, yang merasakan konsekuensi dari setiap keputusan bukan mereka, melainkan diri kita sendiri. Ada juga saat-saat ketika hidup terasa tidak adil. Kita melihat orang yang berbuat baik mengalami kesulitan. Kita melihat orang yang tidak jujur justru mendapatkan keuntungan. Kita melihat usaha keras tidak selalu langsung menghasilkan sesuatu yang setimpal. Semua itu dapat menimbulkan rasa kecewa. Namun hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan ukuran keadilan yang kita bayangkan. Meskipun begitu, bukan berarti kebaikan menjadi sia-sia. Kebaikan seringkali bekerja dengan cara yang tidak langsung terlihat. Kadang hasilnya muncul dalam bentuk hubungan yang lebih baik. Kadang dalam bentuk ketenangan hati. Kadang dalam bentuk kesempatan yang datang di waktu yang tidak terduga. Tidak semua hal baik langsung mendapat balasan yang terlihat, tetapi itu tidak menjadikannya kehilangan nilai. Mungkin malam ini ada sebagian dari kalian yang sedang berjuang sendirian. Ada masalah yang belum bisa diceritakan kepada siapapun. Ada tekanan yang hanya dipahami oleh diri sendiri. Jika memang demikian, ketahuilah bahwa merasa lelah bukan tanda kelemahan.
Merasa sedih bukan tanda kegagalan. Menangis bukan tanda bahwa kalian tidak kuat. Semua emosi itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Terlalu sering kita diajarkan untuk selalu kuat tanpa diberi ruang untuk merasa. Akibatnya, banyak orang memendam semuanya hingga akhirnya kelelahan secara emosional. Padahal menerima emosi bukan berarti menyerah pada emosi. Mengakui bahwa diri sedang sedih bukan berarti akan selamanya sedih. Mengakui bahwa diri sedang takut bukan berarti akan selalu takut. Justru dengan menerima apa yang dirasakan, kita memberi kesempatan pada diri untuk pulih. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi manusia tanpa emosi. Hidup adalah perjalanan untuk belajar memahami emosi tanpa dikuasai olehnya. Akan ada hari ketika semangat terasa tinggi. Akan ada hari ketika motivasi terasa hilang. Akan ada hari ketika semuanya berjalan lancar. Akan ada hari ketika hampir tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Semua itu normal. Seringkali kita mengira bahwa orang-orang yang terlihat tenang tidak memiliki masalah. Padahal ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri, meskipun masalah ada. Ketenangan adalah kemampuan untuk tidak membiarkan setiap badai menghancurkan arah hidup. Ketenangan adalah keputusan untuk terus melangkah, meskipun tidak semua jawaban sudah ditemukan. Sebelum tidur malam ini, cobalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Tidak semua hal harus dipastikan sekarang. Tidak semua kemungkinan buruk harus dipikirkan malam ini. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban segera. Ada kalanya yang paling bijak untuk dilakukan adalah berhenti sejenak, beristirahat, dan mempercayai bahwa esok hari akan membawa kesempatan baru. Mungkin besok masalah yang sama masih ada. Mungkin tantangan yang sama masih menunggu. Namun diri yang sudah beristirahat akan menghadapinya dengan energi yang berbeda. Pikiran yang tenang akan melihat solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Hati yang lebih damai akan membuat keputusan yang lebih baik. Karena itu, tidur bukan sekedar mengakhiri hari. Tidur adalah cara memberi kesempatan kepada tubuh, pikiran, dan hati untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Malam ini, jangan biarkan pikiran membawa kalian terlalu jauh ke masa lalu atau terlalu jauh ke masa depan. Kembalilah ke saat ini. Rasakan bahwa kalian sudah sampai di penghujung hari. Apapun yang terjadi hari ini, kalian telah berhasil melewatinya. Dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk disyukuri. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika hidup terasa berat, yaitu kenyataan bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar tetap selamanya. Saat sedang bahagia, kita sering berharap momen itu bertahan terus. Saat sedang mengalami kesulitan, kita sering merasa seolah keadaan itu tidak akan pernah berakhir. Padahal keduanya sama-sama akan berubah. Waktu terus bergerak tanpa meminta izin kepada siapapun. Hari yang menyenangkan akan berlalu, dan hari yang sulit pun pada akhirnya akan berlalu. Cobalah mengingat kembali masalah yang pernah terasa sangat besar beberapa tahun lalu. Mungkin pada saat itu rasanya seperti akhir dari segalanya. Mungkin pada saat itu sulit membayangkan bisa melewati masa tersebut. Namun hari ini, sebagian dari masalah itu mungkin sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Bahkan ada yang mungkin hampir terlupakan. Hal ini bukan karena masalahnya tidak pernah penting, melainkan karena waktu membantu kita melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kita terlalu percaya pada perasaan yang sedang dirasakan saat ini. Ketika sedang kecewa, kita merasa hidup akan selalu mengecewakan. Ketika sedang gagal, kita merasa tidak akan pernah berhasil. Ketika sedang ditolak, kita merasa tidak akan pernah diterima. Padahal perasaan bukanlah ramalan masa depan. Perasaan adalah pengalaman yang sedang terjadi saat ini. Dan seperti semua pengalaman lainnya, perasaan juga akan berubah. Malam ini jika ada kesedihan yang sedang dirasakan, tidak perlu melawannya. Tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja jika memang belum baik. Namun ingatlah bahwa kesedihan bukan seluruh cerita. Kesedihan hanyalah satu bab dalam perjalanan yang masih panjang. Jangan biarkan satu bab membuat kalian percaya bahwa seluruh isi buku akan berakhir dengan cara yang sama. Banyak orang kehilangan harapan bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan,
melainkan karena mereka terlalu lama memandang hidup dari satu titik yang gelap. Ketika berada di tengah badai, sulit melihat langit yang cerah. Ketika berada di tengah masalah, sulit melihat kemungkinan yang lebih baik. Namun sejarah kehidupan manusia selalu menunjukkan bahwa keadaan bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Ada orang yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalan yang tepat. Ada orang yang pernah kehilangan hampir segalanya sebelum akhirnya membangun hidup yang lebih baik. Ada orang yang pernah merasa sendirian sebelum akhirnya menemukan orang-orang yang benar-benar menghargainya. Hidup seringkali menghadirkan kejutan yang tidak dapat diprediksi. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan masa depan hanya berdasarkan keadaan saat ini. Hari yang sulit tidak berarti hidup yang sulit selamanya. Kegagalan hari ini tidak berarti kegagalan seumur hidup. Penolakan hari ini tidak berarti semua pintu akan tertutup. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah, meskipun belum melihat hasilnya. Kita hidup dalam budaya yang sering menuntut hasil cepat. Segala sesuatu ingin segera terjadi. Ketika usaha belum menunjukkan hasil dalam waktu singkat, muncul rasa tidak sabar. Ketika perubahan tidak terlihat segera, muncul rasa ingin menyerah. Padahal banyak hal berharga membutuhkan waktu untuk tumbuh. Pohon besar tidak muncul dalam semalam. Kepercayaan tidak terbentuk dalam sehari. Karakter yang kuat tidak dibangun dalam 1 minggu. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Proses pertumbuhan seringkali berlangsung diam-diam. Tidak selalu terlihat dari luar. Bahkan terkadang tidak terasa dari dalam. Namun bukan berarti tidak terjadi. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap keputusan kecil yang baik sedang membentuk sesuatu dalam diri yang mungkin baru akan terlihat hasilnya di masa depan. Mungkin saat ini kalian merasa belum sampai ke tempat yang diinginkan. Mungkin masih ada banyak kekurangan yang ingin diperbaiki. Itu wajar. Tetapi jangan sampai keinginan untuk menjadi lebih baik membuat kalian lupa menghargai sejauh apa perjalanan yang sudah ditempuh. Kita sering melihat jarak yang masih harus dilalui, tanpa melihat jarak yang sudah berhasil dilewati. Ada kalanya kita berdiri di depan cermin kehidupan dan hanya melihat kekurangan. Padahal jika melihat lebih jujur, ada banyak hal yang sudah berhasil dilewati. Ada tantangan yang dulu terasa mustahil, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ada ketakutan yang dulu begitu besar, tetapi kini tidak lagi menguasai hidup. Ada pelajaran yang diperoleh dari pengalaman yang tidak mudah. Semua itu adalah bukti bahwa pertumbuhan sedang terjadi. Tidak selalu cepat, tidak selalu sempurna, namun tetap terjadi. Salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua rencana berjalan lancar. Kita ingin tidak pernah mengalami kehilangan. Kita ingin hidup selalu sesuai harapan. Namun kenyataan tidak bekerja seperti itu. Ada kalanya seseorang pergi meskipun kita ingin mereka tetap tinggal. Ada kalanya kesempatan hilang meskipun sudah berusaha keras. Ada kalanya rencana berubah meskipun telah dipersiapkan dengan matang. Semakin keras kita menolak kenyataan tersebut, semakin besar rasa sakit yang muncul. Sebaliknya, ketika mulai menerima bahwa hidup memang mengandung ketidakpastian, hati perlahan menjadi lebih ringan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima bukan berarti berhenti berusaha. Menerima berarti melihat kenyataan sebagaimana adanya sebelum memutuskan langkah berikutnya. Orang yang menerima kenyataan justru seringkali lebih kuat karena energinya tidak habis untuk menyangkal apa yang sudah terjadi. Malam ini cobalah lepaskan beberapa hal yang selama ini terlalu erat digenggam. Lepaskan penyesalan yang tidak bisa mengubah masa lalu. Lepaskan kemarahan yang hanya menguras energi. Lepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Lepaskan keinginan agar semua orang menyukai kalian. Tidak semua hal layak dibawa terus-menerus dalam perjalanan hidup. Bayangkan jika setiap hari seseorang memikul batu di dalam tasnya. Awalnya mungkin terasa ringan, namun semakin lama semakin berat. Banyak orang menjalani hidup dengan cara yang sama. Mereka membawa luka lama, kemarahan lama, penyesalan lama, dan ketakutan lama kemanapun pergi. Akibatnya langkah menjadi berat, meskipun jalan di depan sebenarnya masih terbuka. Melepaskan memang tidak mudah,
terkadang membutuhkan waktu yang panjang. Namun setiap kali berhasil melepaskan satu beban yang tidak perlu, ada ruang baru yang muncul dalam hati. Ruang untuk ketenangan, ruang untuk harapan, ruang untuk kebahagiaan yang lebih sederhana. Ada kebijaksanaan yang sering terlupakan di tengah kesibukan hidup. Kebahagiaan tidak selalu datang dari mendapatkan sesuatu yang baru. Kadang kebahagiaan datang dari menghargai apa yang sudah ada, dari menikmati secangkir minuman hangat, dari percakapan sederhana dengan orang yang disayangi, dari udara pagi, dari kesempatan untuk memulai hari yang baru. Hal-hal seperti itu sering dianggap biasa karena tersedia setiap hari, padahal justru disitulah sebagian besar kehidupan berlangsung. Jika kebahagiaan hanya dicari dalam pencapaian besar, maka sebagian besar waktu akan dihabiskan dalam penantian. Namun jika kebahagiaan juga ditemukan dalam hal-hal sederhana, hidup terasa jauh lebih kaya. Ketika malam semakin larut dan tubuh mulai bersiap untuk beristirahat, ingatlah bahwa kalian tidak harus membawa semua kekhawatiran ke dalam tidur. Tidak ada manfaatnya mengulang-ulang ketakutan yang sama sepanjang malam. Tidak ada manfaatnya menghukum diri atas kesalahan yang sudah berlalu. Tidak ada manfaatnya memaksa diri memikirkan solusi ketika tubuh dan pikiran sudah lelah. Beristirahat bukan tanda kemalasan. Beristirahat adalah kebutuhan. Bahkan tanah yang subur pun membutuhkan musim untuk memulihkan diri. Bahkan lautan yang luas memiliki saat-saat tenang setelah badai. Manusia pun demikian. Kita tidak diciptakan untuk terus berlari tanpa henti. Maka malam ini, izinkan diri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Izinkan pikiran untuk berhenti bekerja sejenak. Izinkan hati untuk tenang. Tidak semua tugas harus selesai hari ini. Tidak semua target harus tercapai sekarang. Hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Hidup adalah perjalanan yang perlu dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan ketenangan. Dan ketika mata mulai terpejam, bawalah satu keyakinan sederhana ke dalam tidur. Apapun yang sedang terjadi saat ini, hidup belum selesai. Cerita belum akhir. Masih ada halaman-halaman berikutnya yang belum ditulis. Masih ada kemungkinan-kemungkinan baik yang belum terlihat. Masih ada kesempatan untuk bertumbuh, belajar, memperbaiki diri, dan menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman yang dijalani. Sebelum benar-benar memejamkan mata malam ini, ada satu hal yang layak untuk direnungkan dengan tenang. Selama ini mungkin kita terlalu sering berpikir bahwa hidup harus selalu bergerak maju dengan cepat. Kita merasa harus terus berkembang, terus menghasilkan sesuatu, terus mencapai target berikutnya dan terus membuktikan nilai diri kepada dunia. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi daftar panjang yang tidak pernah selesai. Setelah satu tujuan tercapai, tujuan lain muncul. Setelah satu masalah selesai, masalah lain menunggu. Setelah satu keinginan terpenuhi, keinginan baru lahir. Akibatnya, hati tidak pernah benar-benar beristirahat karena selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, sebagian besar ketenangan dalam hidup tidak datang ketika semuanya selesai, melainkan ketika kita belajar berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semuanya harus selesai sekaligus. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Ada proses yang tidak bisa dipercepat, ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah melewati berbagai pengalaman, dan ada jawaban yang baru akan terlihat ketika waktunya memang sudah tiba. Kita sering merasa terbebani karena berusaha membawa seluruh masa depan ke dalam hari ini. Kita memikirkan masalah bulan depan, tahun depan, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk menjalani hari ini justru habis untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum nyata. Pikiran berkelana kemana-mana, sementara hidup yang sebenarnya sedang berlangsung di saat ini terlewat begitu saja. Cobalah renungkan, berapa banyak momen indah yang pernah terlewat karena pikiran terlalu sibuk memikirkan hal lain? Berapa banyak kesempatan menikmati kehidupan yang hilang karena terlalu fokus pada kecemasan? Kita duduk bersama keluarga tetapi pikiran berada di tempat lain. Kita menikmati makanan tetapi sibuk memikirkan pekerjaan. Kita melihat matahari terbenam tetapi tidak benar-benar hadir menikmati keindahannya. Hidup seringkali tidak terasa berat karena kenyataannya.
melainkan karena pikiran terus bergerak menjauh dari saat ini. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar dimiliki adalah saat ini. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang. Yang ada hanyalah momen sekarang. Dan kualitas hidup sangat ditentukan oleh kemampuan untuk hadir di dalamnya. Ketika kita belajar hadir sepenuhnya, banyak hal yang sebelumnya terasa biasa ternyata memiliki makna yang luar biasa. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa bahwa kehidupan sebagian besar tersusun dari hal-hal kecil. Senyum seseorang yang tulus, tawa yang muncul tanpa direncanakan, angin malam yang sejuk, langit yang berubah warna menjelang senja, kesempatan untuk pulang setelah hari yang panjang, semua itu tampak sederhana, tetapi justru di sanalah kehidupan berlangsung. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang berada jauh di depan, padahal seringkali kebahagiaan sedang berada di sekitar. Hanya saja tidak disadari. Kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki sehingga gagal menghargai apa yang sudah ada. Kita terlalu memikirkan pintu yang tertutup sampai lupa melihat pintu lain yang masih terbuka. Kita terlalu sibuk menghitung kekurangan sampai lupa menghitung anugerah yang masih dimiliki. Malam ini, cobalah melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang masih ada. Bukan dari apa yang gagal, tetapi dari apa yang sudah berhasil dilewati. Perspektif seperti ini tidak menghapus masalah, tetapi membantu hati melihat kenyataan dengan lebih seimbang. Ada masa-masa dalam hidup ketika semuanya terasa jelas, namun ada juga masa-masa ketika arah terasa kabur, ketika keputusan terasa sulit, ketika jalan di depan tampak penuh tanda tanya. Jika saat ini sedang berada di fase seperti itu, ingatlah bahwa tidak mengetahui semua jawaban bukanlah sebuah kegagalan. Tidak ada manusia yang memiliki peta lengkap tentang hidupnya sendiri. Seringkali kita baru memahami alasan di balik suatu peristiwa setelah waktu berlalu cukup lama. Pengalaman yang dulu dianggap buruk ternyata membawa pelajaran penting. Kegagalan yang dulu ditangisi ternyata mengarahkan pada jalan yang lebih baik. Perpisahan yang dulu terasa menyakitkan ternyata membuka ruang bagi pertumbuhan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hidup memiliki cara yang unik untuk menyusun berbagai peristiwa menjadi sesuatu yang bermakna, meskipun pada saat kejadiannya kita tidak selalu memahaminya. Karena itu, tidak perlu memaksa diri untuk memahami semuanya sekarang. Tidak perlu menuntut hidup agar segera memberikan seluruh jawabannya. Ada kalanya yang perlu dilakukan hanyalah tetap berjalan dengan langkah yang bisa diambil hari ini. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Jangan meremehkan kekuatan dari langkah-langkah sederhana. Satu kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, satu keputusan bijak yang diambil saat menghadapi masalah, satu tindakan kecil untuk memperbaiki diri. Semua itu mungkin tampak tidak berarti pada awalnya, tetapi seiring waktu akan membentuk kehidupan yang berbeda. Perubahan besar jarang terjadi sekaligus. Sebagian besar perubahan besar dibangun dari banyak keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Malam ini juga menjadi pengingat bahwa hidup tidak harus dijalani sendirian. Kadang kita terlalu lama memendam beban hingga lupa bahwa ada orang-orang yang bersedia mendengarkan. Tidak semua masalah harus dipikul sendiri. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua kesedihan harus ditanggung dalam diam. Ada kekuatan dalam berbagi. Ada kelegaan ketika hati tidak lagi menyimpan semuanya sendirian. Namun bahkan ketika merasa sendirian sekalipun, jangan pernah menganggap bahwa perjalanan hidup sudah kehilangan harapan. Selama masih ada hari esok, selalu ada kemungkinan baru. Selama masih ada kesempatan untuk bangun dari tidur, selalu ada peluang untuk memulai lagi. Hidup tidak meminta kesempurnaan. Hidup hanya meminta keberanian untuk terus melangkah. Mungkin langkah itu kecil, mungkin sangat kecil. Namun langkah kecil tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, perubahan akan terjadi. Tidak selalu terlihat segera, tetapi tetap terjadi. Seperti fajar yang perlahan menggantikan malam, banyak perubahan besar datang secara bertahap, hingga suatu hari kita menyadari bahwa keadaan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelum tidur malam ini,
Lepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna. Lepaskan tekanan untuk selalu berhasil. Lepaskan tuntutan untuk selalu kuat. Kalian adalah manusia, bukan mesin. Kalian boleh lelah. Kalian boleh beristirahat. Kalian boleh mengakui bahwa ada hal-hal yang belum mampu diselesaikan hari ini. Semua itu tidak mengurangi nilai diri sedikit pun. Jika hari ini berjalan baik, bersyukurlah. Jika hari ini berjalan sulit, tetaplah bersyukur karena kalian berhasil melewatinya. Tidak semua hari harus menjadi hari terbaik. Terkadang keberhasilan terbesar hanyalah bertahan dan terus melangkah ketika keadaan tidak mudah. Dan itu adalah sesuatu yang layak dihargai. Sekarang, saat malam semakin tenang dan dunia di luar perlahan menjadi sunyi, izinkan hati untuk melepaskan apa yang tidak perlu dibawa ke dalam tidur. Lepaskan kecemasan yang belum tentu terjadi. Lepaskan penyesalan yang tidak bisa mengubah masa lalu. Lepaskan kemarahan yang hanya menguras energi. Lepaskan beban yang selama ini membuat langkah terasa berat. Biarkan malam menjadi tempat beristirahat, bukan tempat untuk menghukum diri sendiri. Biarkan tidur menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang untuk terus bertarung dengan pikiran yang tidak ada habisnya. Percayalah bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Tidak semua jalan harus terlihat jelas sebelum langkah berikutnya diambil. Dan ketika mata akhirnya terpejam, bawalah kata-kata ini ke dalam hati. Kalian telah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki hari ini. Kalian telah melewati berbagai hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Kalian telah bertahan lebih lama daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya, pada masa-masa sulit sebelumnya. Itu berarti ada kekuatan di dalam diri yang mungkin selama ini tidak disadari. Maka tidurlah dengan tenang. Tidurlah tanpa membawa seluruh beban dunia di pundak. Tidurlah dengan keyakinan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap memiliki makna. Tidurlah dengan harapan bahwa apapun yang menanti esok hari, kalian akan menghadapinya satu langkah pada satu waktu. Dan yang terpenting, tidurlah dengan kesadaran bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh keberhasilan, kegagalan, pujian atau penilaian siapapun. Nilai diri tetap ada, bahkan ketika dunia sedang tidak berjalan sesuai harapan. Besok adalah hari yang baru, kesempatan yang baru, pelajaran yang baru. Dan selama nafas masih ada, selalu ada kemungkinan untuk memulai lagi dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih bijaksana.